Selamat malam Pastor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang kukasihi. Pada malam hari ini kita memperingati 1000 hari Ibu Maria Kartia menghadap Tuhan. Kepada tamu-tamu undangan, Ibu-ibu CB, Bapak Prodiakon, Bu WKRI, Kring Gunung Sari, Kring Santo Paulus, siapa lagi? Legio Maria. Oh, Bapak Kaula Asih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pada malam hari ini kita boleh mendoakan Ibu Eko Sukarmi berpulang. Hah? Oh sudah tadi Mbak. Ya, kita mulai dengan Ibu Maria Kartia menghadap Tuhan 1000 hari. Dan kita juga mendoakan Ibu Eko Sukarmi berpulang 9 tahun yang lalu. Bapak Suwarno berpulang 6 tahun yang lalu. Pada malam hari ini misa kita oleh Pastor Hufang Lurah LSF. Boleh kita mulai lagu nomor 78. Nomor 78 ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, rangkaian peringatan arwah untuk Ibu Maria Kartia yang telah mencapai hari yang ke-1000. Menurut tradisi budaya kita, peringatan arwah 1000 hari ini merupakan akhir dan puncak rangkaian peringatan arwah. Dalam peringatan ini, kita sebenarnya mau merayakan iman kita akan Allah, sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu.
Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Ibu kita Maria Kartia telah bersatu dengan Sang Sumber dan tujuan hidup. Kita mohon agar ibu kita Maria Kartia ini boleh menjadi berkat bagi kita yang masih mengembara di dunia ini, secara khusus bagi keluarga yang mohon doa kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkenan menyertai, melindungi, dan memelihara keluarga, sanak saudara dari Ibu Maria Kartia, serta juga kita semua dalam mengarungi suka duka kehidupan di dunia ini. Semoga akhirnya kita juga boleh berjumpa kembali di tempat akhir tujuan perziaran setiap insan, yakni Tuhan kita di surga. Kita juga ingin bersama-sama juga mendoakan Ibu Eko Sukarmi yang juga telah berpulang 9 tahun yang lalu, dan Bapak Suwarno yang telah berpulang 6 tahun yang lalu. Semoga mereka juga bersama-sama dengan Ibu Maria diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Kita mohon belas kasih dan pertolongan pengampunan atas dosa-dosa kita dengan mengenangkan kembali sakramen permandian kita. Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon berdasarkan perbuatan dan kepada saudara sekalian supaya memaafkan saya pada melakukan itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan dari hidup kami ini. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada ibu kami Maria Kartia yang telah 1000 hari menghadap Engkau, juga kepada Ibu Eko Sukarmi yang telah 9 tahun yang lalu menghadap Engkau, dan Bapak Suwarno yang telah juga menghadap Engkau 6 tahun yang lalu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju Dikau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan rohmu agar kami hidup di dalam damai yang sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Dikau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi sabda Tuhan, kita nyanyikan Kidung Sabdamu nomor 2.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam yang terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga yang berduka, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini dalam doa ibu kita yang tercinta Maria Kartia, dan juga untuk ibu yang lainnya dan Bapak Suwarno. Kematian itu memang merupakan suatu misteri yang sulit untuk kita ungkapkan. Apa yang terjadi setelah kematian itu, kalau kita pikir-pikir, kita juga tidak tahu. Karena kematian itu merupakan titik akhir dari seluruh perjalanan hidup kita, dan di belakang itu kita ditemboki suatu tembok tebal yang tidak bisa kita lihat di belakangnya itu yang bagaimana. Itu pemahaman kita sebagai orang
yang tidak beriman. Sehingga banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kematian itulah berakhir seluruh hidup kita dan tidak ada apa-apa lagi, kita hilang. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi kita yang iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setelah kematian itu adalah suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang diberikan atau dicontohi oleh Yesus sendiri ketika dia maut dan kemudian hidup di dalam kondisi yang sangat berbahagia ilahi dan tidak terikat lagi pada ruang dan waktu. Itulah suatu kehidupan yang nanti akan kita alami. Memang pada saat kematian itu memang macam-macam hal bisa terjadi. Kita juga barangkali masih melihat bagaimana pembongkaran kuburan Bar Melita dan Melisa. Dan ketika dibuka kuburnya masih utuh, padahal sudah cukup lama dalam tanah. Di pedalaman itu pernah terjadi seorang imam ikut ke kuburan, dan kuburan itu jauh dari kampung. Mereka itu harus mengikuti, harus naik perahu dengan mesin dan harus sangat keras. Orang Dayak biasanya membuat peti mati itu dari batang kayu seperti saya ceritakan kemarin juga di dalam misa arwah, yang diukir dan tidak boleh dipaku, hanya diikat dengan rotan. Sudah cukup lama meninggal, mungkin sudah 4 hari, 5 hari, sampai 6 hari barangkali sudah disemayamkan di sana. Lalu pastor ikut bersama-sama mereka pergi ke kuburan. Dari kampung itu ke kuburan itu cukup jauh, ke kampung yang terakhir dari Sungai Mahakam. Di tengah jalan tiba-tiba peti mati itu diketok-ketok dari dalam. Maka memikirkan takut menghadapi kematian itu, orang-orang yang mati itu. Sebenarnya tidak perlu kita takut karena jasad itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia sudah meninggal. Saya masih ingat suatu pengalaman. Saya pergi ke rumah sakit Kanudiarjo, itu ada teman kita yang meninggal dunia. Saya bawa teman, dan jenazah itu dibaringkan di kamar, di tempat dimandikan itu, jadi belum dimandikan. Jadi masih, karena orang keluarganya pergi mengambil pakaian-pakaiannya. Saya masuk di situ, saya berdoa sebentar dengan teman. Tapi karena saya memerlukan sesuatu, saya minta supaya teman saya itu tolong kamu jaga sebentar ya, saya keluar. Dia teriak, "Jangan pastor, saya tidak berani." Loh, badan sebesar ini kok takut mayat, pikir saya. Jadi dia takutnya luar biasa. Padahal kita tidak perlu takut terhadap jenazah itu. Saya pun pernah tidur satu malam dengan jenazah di kebun. Saya ikut kakek tua itu di kebun, malam-malam mungkin sekitar jam 10 malam dia tiba-tiba meninggal dunia. Mau pulang ke kampung jauh, terpaksa saya tidur satu kelambu dengan kakek itu di samping mayatnya. Untung dia juga tidak bangkit dan tidak mau peluk saya. Tapi saya tenang-tenang saja. Esoknya baru pagi-pagi saya lari ke kampung beritahu dia sudah meninggal. Tidak ada ketakutan. Maka di kampung kadang-kadang waktu kita masih muda itu, kalau ada meninggal itu, kami itu yang disuruh memandikan, yang lain itu takut. Tapi saya begitu pernah memandikan orang, saya lalu tidak takut lagi kepada mayat-mayat itu karena sudah pernah memandikannya. Tidak takut lagi. Itu pikiran kita di dunia ini. Tetapi yang paling penting bagi kita orang beriman adalah peralihan ini tadi.
bahwa orang yang meninggal itu beralih dari kehidupan di dunia ini kepada suatu kehidupan ilahi yang menuju kepada Bapa. Kita percaya bahwa itu ada suatu proses perjalanan yang cukup panjang. Tetapi akhirnya kita sampai kepada tujuan penyempurnaan kita menjadi satu dengan Bapa di surga. Kalau orang-orang zaman dahulu sebelum Kristus itu lahir, orang yang meninggal itu dia pergi ke bawah. Jadi dunia ini ada satu lapisan lagi dan mereka itu tinggal di situ. Dan disitulah mereka itu diseleksi. Disitulah mereka itu nanti mempersiapkan diri mereka untuk pindah lagi ke dunia di atas dunia kita ini. Jadi ada lapisan itu. Sehingga orang yang baik itu akan cepat masuk di dalam lapisan yang kedua dari dunia ini. Itu kepercayaan mereka pada zaman dahulu sebelum Kristus lahir. Tetapi kita mempunyai suatu kepercayaan iman kita bahwa begitu kita meninggal, kita akan bersatu dengan Tuhan sampai kepada suatu tahap penyempurnaan. Nah, kita di Indonesia ini juga mempunyai tahap-tahap yang sebenarnya tahap kematian itu tidak seperti itu. Tetapi kita menciptakan suatu tahap di mana kita mengingat kembali yang telah meninggal itu. 3 hari, 7 hari, 40 hari, lalu kemudian 100, dan seterusnya sampai hari yang ke-1000, di mana ini akhir dan puncak dari segala-galanya. Setelah 1000 hari ini tidak ada lagi kita memerlukan membuat doa khusus. Karena ini sudah selesai, sudah sampai kepada tahap penyempurnaan. Paling-paling kita itu memberikan intensi dalam misa untuk mengingat kembali dan bersyukur kepada Tuhan bahwa orang ini sudah diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Nah, inilah yang kita rayakan pada malam hari ini, kita peringati pada hari ini, bahwa kita yakin sungguh-sungguh bahwa Ibu Maria Kartiah ini sudah ada dalam proses penyempurnaan itu. Sudah sempurna, lalu kemudian dia hidup bersama dengan Bapa di surga. Dia tidak mau disebut itu di sisi Bapa, karena kalau terlalu disebut di sisi Bapa, bukan main banyaknya orang sudah mati itu. Hidup bersama Bapa itu saja. Jangan sebut di sisi Bapa itu salah. Tapi hidup bersama dengan Bapa di surga, di mana kita ada dalam satu kebahagiaan yang tidak terikat lagi pada ruang dan waktu. Di mana-mana seperti Yesus juga tidak terikat pada ruang dan waktu, di mana-mana dia bisa menampakkan diri, muncul dan sebagainya. Nah, kita yakin bahwa Ibu Maria juga seperti ini sekarang sudah ada dalam penyempurnaan itu. Nah, malam ini sebenarnya kita berdoa, kita mempersembahkan perayaan Ekaristi ini untuk sebenarnya bersyukur bahwa Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan abadi. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah melupakan atau mengampuni segala dosanya. Kita bersyukur bahwa dia telah hidup dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dengan Bapa, dan tentu kita mengharapkan dia mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Kita juga dalam tahap itu, penyempurnaan itu. Ada suatu proses. Proses ini diciptakan oleh manusia untuk selalu mengingat dalam iman kita. Maka puncak dari semuanya itu adalah 1000 hari sudah ada suatu kesempurnaan relasi antara yang bersangkutan dengan Tuhan. Nah, malam hari ini kita tentu juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Ibu Maria telah diterima dalam kebahagiaan abadi di surga, dan karena dia hidup bersama dengan Bapa, tentu juga kita mengharapkan dia mengingat kita yang masih berziarah di dunia ini dan mendoakan kita kepada Bapa di surga. Itulah yang kita rayakan pada malam hari ini untuk Ibu Maria yang telah mencapai tahap kesempurnaan dalam persatuan dengan Bapa di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sesuatu hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah.
Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita di dalam rumah doa dan permohonan kita kepada Bapa. Bapa, peringatan 1000 hari dari Ibu Maria Kartia dan juga 9 tahun dari Ibu Eko Sukarni dan 6 tahun dari Bapak Suwarno. Rasa-rasanya baru kemarin saudara-saudara kita ini masih bersama-sama dengan kita. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kita bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudara-saudara kita ini di dalam persekutuan orang kudus. Kami mohon. Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tidak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu menolong dan menyemangati kami. Kami mohon. Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudari kita pada saat ini yang masih berjuang di dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas pernyataan dan penyertaan dan pendampingan kepada kami semua yang masih di dalam persiaran hidup ini. Anugerahkanlah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan terimalah ya Bapa nomor 2, 3, 3, 3. 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
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan roti dan anggur ini kami tunjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, yang kami doakan pada malam hari ini, juga hamba-Mu Maria Kartia, Eko Sukarmi, dan Bapak Suwarno yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dan hidup di dalam pangkuan kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tidak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang telah ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yusinus, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan hamba-hambamu, Ibu Maria Kartia, Ibu Eko Sukarmi, Bapak Suwarno, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan sanak saudara kami yang telah meninggal dunia dengan harapan juga akan bangkit, dan akan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan Putra-Mu. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian yang hadir dalam perayaan Ekaristi arwah ini dilindungi dan diberi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi ini selesai. Marilah pergi kita diutus.
dan Putra kebangkitan dan kehidupan. Ia akan hidup untuk selamanya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Hangat, panas, tapi kita tetap bersyukur karena pada malam hari ini cuaca hangat. Kalau hujan pasti tidak bisa hadir, pasti banyak yang berhalangan. Tapi kalau walaupun hangat, kita tetap dapat full dalam keadaan sehat, sukacita, dan hangat. Pastor yang terkasih, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pastor telah mempersembahkan misa mengenang 1000 hari berpulangnya ibu kami yang terkasih dan juga kedua kakak kami yang telah berpulang mendahului kami. Kiranya dengan dukungan doa-doa kita semua, apa yang kita niatkan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Kakak saya mau menyampaikan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik berkenan hadir dari kelompok doa CID dan kelompok Legio Maria, Wanita Katolik RI, perwakilan dari Kaulo Asih, dan juga dari lingkungan Santo Paulus, dan teristimewa lingkungan Santo Petrus yang selalu hangat, dan juga dari perwakilan dari Prodiakon Pak Santo. Terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu yang kami, selamat malam anak-anak yang berkah dalam Romo Gufang MSF yang kami cintai, juga pengurus semua yang ada di lingkungan Santo Petrus dan juga dari manapun itu, ada TB, ada Legio, ada WKRI, Kaulo Asih, semuanya yang hadir di sini. Yang belum disebut kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang terkasih, juga adik-adik yang kami cintai, kalian putar-putarnya mengikuti doa. Terima kasih. Tidak lama-lama, adik tadi sudah menyampaikan, dan sekali lagi kami terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan kami dari keluarga kami yang sangat terbatas ini dan juga membuat kehangatan bagi bapak-bapak, sehingga kipas-kipas tengah. Terima kasih semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami atur kehadirat-Mu Bapa atas segala berkat, rahmat dan kasih
yang senantiasa Kau limpahkan pada setiap kami. Terlebih pada malam hari yang kami boleh menikmati santapan rohani dalam misa yang dipimpin oleh Pastor Upang pada malam hari ini. Keluarga pada malam hari ini menyediakan santapan rohani jasmani. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berkati makanan yang kami santap bersama ini, agar makanan ini boleh menjadi kekuatan lagi untuk jasmani kami. Kami mohonkan berkat melalui Pastor Upang juga. Tuhan bersama. Santapan yang akan kami terima pada malam hari ini menjadi suatu ucapan syukur yang sebesar-besarnya atas kebaikan hati-Mu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami dan juga memberikan kekuatan dan ketabahan bagi kami. Semoga Engkau sudi mensucikannya dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadi tanda kasih kita dari kami semua kepada yang telah mendahului kami. Sucikanlah ini dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pak, Ibu. Nggak usah sarungan, Pak, ya.